Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast nomor 6 tentang jaringan komputer. Jadi ada saya sendiri, ada Syawal Muhammad, ada gua Reza Ilham Firmansyah, ada aku Rida Putri Andini, ada saya Khairuni Sarahmina Sution. Oke, di podcast yang ke-6 ini kita ngebahas data link layer. Mungkin pendahuluan singkat, kayak biasanya data link layer itu adalah lapisan atau layer pada model referensi OSI yang tugas utamanya itu untuk menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan. Nah, kalau kita punya data link layer ini nih, setiap paket yang ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user itu bakalan diproses sehingga memungkinkan kita untuk melanjutkan ke layer berikutnya, yaitu network layer atau physical layer. Jadi kalau kalian masih ingat, model OSI itu ada 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga fisik. Nah, kita akan ngebahas lebih dalam lagi ke layer fisik. Nah, keterbatasannya nih. Siapa yang mau mulai dari keterbatasan layer fisik? Kayaknya gue aja sih ini. Oh ya udah, Rida, boleh. Aku aja. Ya. Apa ya? Oke, di sini ada layer 1. Hanya berhubungan media, sinyal, dan stream yang merambat melalui media. Terus layer 1 juga nggak dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya. Terus layer 1 juga nggak dapat mengidentifikasi komputer tujuan. Terus layer 1 hanya dapat mendeskripsi bitstream. Terus diperlukan layer lebih atas untuk membantu layer 1 mengidentifikasi komputer yang ada untuk dapat berkomunikasi. Itu sih kalau untuk keterbatasan layer fisik. Kalau dari apa tadi? Selanjutnya yuk. Kenapa? Dari apa tadi? Keterbatasan fisik. Pengelamatan. Oh, keterbatasan fisik. Oke, jadi tadi keterbatasan udah ya, udah disebutin sama si Rida. Mungkin sekarang ngebahas ini deh, bagian prosesnya dulu nih, singkatnya. Jadi ntar nanti aplikasi itu diproses ke data link, dan data link ini akan membawa frame. Frame-nya itu nggak cuma satu ya, bisa ada banyak frame-nya. Lalu fisik ngebawa lagi dalam bentuk biner, lalu menjadi data link dengan membawakan frame yang sama, lalu kembali ke aplikasi yang lainnya. Oke, lanjut ke pengalamatan fisik. Pengalamatan fisik gue aja ya ini. Oke. Nah, dari pengalamatan fisik itu komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi tahu dari alamat fisik yang digunakan. Nah, pengalamatan secara fisik biasa disebut MAC address. Nah, ini diambil dari NIC atau Network Interface Card dari masing-masing komputer yang sedang dipakai. Nah, dari itu tadi ada namanya tugas data link layer yang akan menghubungkan aliran data yang sedang digunakan. Nah, untuk yang pertama tuh membagi dari aliran data yang masuk dari lapis network menjadi frame discrete. Nah, yang kedua, melakukan fungsi error control. Yang ketiga, melakukan fungsi flow control. Nah, yang keempat, ada yang dinamakan fungsi share control. Nah, ini gunanya yang terakhir untuk sharing antara data secara peer-to-peer terhadap komputer yang digunakan. Nah, ada selanjutnya nih, ada layanan link layer
Mungkin ada yang mau nyebutin apa aja tuh layanan link layer itu? Boleh deh. Jadi layanan Oke. link layer itu ada 3. Yang pertama, layanan Unacknowledged Connection List. Terus yang kedua ada layanan Acknowledged Connection List. Terus yang ketiga ada layanan Acknowledged Connection Oriented. Nah, dari ketiga layanan link layer tadi tuh bisa dijelasin juga nggak secara singkat aja tuh? Oke, jadi yang pertama ada Unacknowledged Connection List. Layanan jenis ini mempunyai arti di mana komputer sumber mengirimkan sejumlah frame ke komputer lain yang ditujukan dengan tidak memberikan acknowledge bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudahnya dikirimkan frame. Terus yang kedua ada Acknowledged Connection List. Pada layanan ini berhubungan dengan masalah rehabilitasi. Layanan ini juga tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan memberikan acknowledge. Setiap kiriman data diterima sehingga pengirim akan mengetahui apakah datanya sampai atau tidak. Dan yang terakhir, acknowledge connection oriented. Layanan jenis ini merupakan layanan yang paling baik dari semua layanan yang disediakan data link layer bagi network layer. Dengan layanan ini, komputer sumber dan komputer tujuan membuat koneksi terlebih dahulu sebelum memindahkan datanya, dan setiap frame yang dikirimkan dan diterima maka akan dikirimkan acknowledge oleh penerima kepada pengirim. Itu aja sih. Oke, makasih. Nah, dari pengertian dari apa tadi, layanan link layer udah dijelaskan ya. Nah, untuk selanjutnya kayaknya ada yang terakhir sih, yang terakhir. Ada namanya supplier data link. Nah, supplier data link ini setahu aku sih ada 2. Nah, yang pertama itu ada MAC atau Media Access Control. Ini sebagai perantara layer di bawahnya. Nah, yang kedua itu ada LLC. LLC artinya Logical Link Control. Ini sebagai perantara dari layer di atasnya. Nah, untuk yang layer pertama itu ada physical. Dan layer kedua ada data link. Layer ketiga ada network. Layer keempat ada transport. Layer kelima ada session. Layer keenam presentation. Dan layer terakhir ada application. Nah, ini fungsinya tadi dari melapisi dari supplier data link tersebut. Untuk selanjutnya tuh ada LLC. LLC artinya supplier dari data Mungkin link yang sudah LLC gue aja kali aja ya. Gimana? Oh ya, Aryo belum ya? Iya, Lanjut, jadi gue Aryo, ada boleh? kendala sebentar. Oke. Jadi LLC, Logical Link Supplier. Nah, tadi itu dia salah satu dari 2 supplier data link. Nah, jadi untuk fungsi dari LLC ini itu bisa mendeteksi error saat frame dan bits ditransmisikan melalui jaringan. Dan error ini bisa saja terjadi. Nah, error komunikasi bisa masuk dalam salah satu dari 2 kategori berikut. Yang pertama, paket yang diharapkan tidak juga sampai, dan yang kedua itu paketnya diterima, namun paket yang kita terima itu berisikan korup atau rusak. Lalu yang fungsi kedua itu ada mengendalikan aliran. Nah, untuk mencegah transmisi data menjadi macet atau membanjiri si penerima, LLC ini memberikan pengendalian aliran yang memperlambat kecepatan aliran pengiriman data tersebut. Lalu ada MAC atau Medium Access Control Supplier. Nah, jadi supplier ini menyediakan protokol yang berbeda sesuai dengan protokol lapisan fisik. Supplier MAC pada data link dapat mengakomodasikan beberapa protokol, diantaranya itu Ethernet, token ring, dan token bus. Lalu mungkin lanjut ke media akses ke MAC address-nya. Jadi MAC itu bagian Ethernet yang berfungsi untuk pengamanan fisik seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu sesuai dengan ketentuan IETF pada RFC 5342 untuk organisasi yang membutuhkan
2 oktet sebagai identifier, maka IEEE mengalokasikan 24 bit sebagai identitas vendor. Nah, cuman MAC address itu terdiri dari 48 bit. Cuman biasanya itu ditulis dalam 12 digit hexadesimal dengan ketentuan 6 digit hexa sebagai vendor. 24 bit berikutnya pengaturan diberikan kepada vendor tersebut untuk dipergunakan sebagai identitas perangkat. Oke, udah selesai kayaknya ya? Udah. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin dari yang lainnya? Kayaknya udah sih, itu aja. Udah lengkap tadi Aryo jelasinnya. Udah lengkap ya? Oke. Oke, berarti itulah akhir dari podcast ke-6 kita. Pembahasannya banyak, cuman agak dikit aneh gitu ya. Jadi kayak lapisannya banyak ya. Pembahasannya banyak, Ya. cuman nggak banyak anaknya. Oke, mungkin itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, belum di-record yuk. Udah.